salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu Guru, orang tua, dan anak didik yang kami kasihi. Pada hari ini, kita kembali melaksanakan ibadat aksi puasa pembangunan atau APP yang ketiga pada masa Prapaskah ini. Tema ibadat kita hari ini adalah Aku Senang Menabung. Marilah kita bernyanyi. Anak-anak, kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita awali pertemuan kita ini dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan kedua kita telah mendalami tema tentang Aku Senang Bersahabat. Dengan pendalaman tema kedua, kita diajak untuk membangun suasana bersahabat dengan teman-teman kita. Dalam pertemuan ketiga ini merupakan lanjutan pertemuan lalu. Kita akan melihat dan mendalami tema ketiga ini dengan judul Aku Senang Menabung. Dalam hal ini, kita akan mendalami bahwa pentingnya menabung, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita perlu menabung. Anak-anak yang terkasih, inilah tema yang akan kita dalami dalam pertemuan ini, dan semoga anak-anak kami sekalian dapat memberi hati untuk pertemuan ini. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyadari kehadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Marilah kita dari hati yang penuh syukur, kita mengakui kesalahan kita dengan memohon ampun kepada Bapa. Mari kita hening sejenak. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu karena kami dapat berjumpa dengan teman-teman kami dengan penuh sukacita. Kami saat ini mau mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Semoga sabda-Mu dapat kami dengarkan dengan baik. Amin. Kita bernyanyi Lingkupiku.
aku. Bacaan kitab suci kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 20. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan dia pun mulai kelaparan. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, 'Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu. Berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kita masuk ke pendalaman di mana kamu semua akan menjawab pertanyaan dari Ibu Guru. Pertanyaan yang pertama, berapa orang anak sang ayah yang terdapat dalam perumpamaan di atas? Ayo anak Ibu Guru, tadi kita telah mendengarkan ada berapa anak sang ayah? Ya, benar sekali, ada 2 orang, yaitu si sulung dan si bungsu. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa yang diminta oleh si anak bungsu kepada ayahnya? Ayo, apa yang dia minta kepada ayahnya? Ya, benar sekali anak Ibu Guru. Yang diminta oleh anak si bungsu kepada ayahnya yaitu harta milik yang menjadi haknya. Oke, pertanyaan ketiga. Setelah memperoleh harta itu, apa yang dilakukan si anak bungsu? Ayo, setelah memperoleh harta yang diberikan oleh ayahnya, apa yang dilakukan oleh si bungsu? Ya, si anak bungsu pergi menjual seluruh hartanya, lalu pergi ke negeri yang jauh untuk berfoya-foya. Kemudian pertanyaan keempat, apa yang terjadi sesudah si anak bungsu berfoya-foya? Ayo, apa yang terjadi setelah anak bungsu mengambil miliknya dan pergi berfoya-foya? Yang terjadi adalah bencana kelaparan melanda negeri yang ia tempati dan ia pun mulai melarat. Oke, pertanyaan yang terakhir. Apa yang dilakukan si anak bungsu untuk bisa bertahan hidup? Apa anak Ibu Guru? Ya, si anak bungsu pergi ke tempat lain dan bekerja menjaga babi. Di sana ia ingin mengisi perutnya dengan makanan ampas, tetapi tidak seorang pun memberikannya. Nah, anak-anak Ibu Guru akan merangkumkan isi dari bacaan yang telah kita dengarkan.
Bapak, Ibu guru, dan saudara-saudari yang terkasih, begitulah nasib orang yang tidak menghargai uang. Si anak bungsu yang memperoleh uang dari ayahnya pergi ke negeri asing untuk berfoya-foya menghabiskan harta orang tuanya, sehingga ia jatuh miskin dan menderita. Kita juga pasti selalu memperoleh uang dari orang tua, sama seperti yang dialami si anak bungsu. Jadi, kita harus menggunakan uang pemberian dari orang tua secara hemat untuk keperluan yang penting, supaya kelak dewasa dan di hari tua kita dapat bijaksana dalam menggunakan uang, sehingga hidup kita tidak menderita seperti kisah kitab suci tadi. Si anak bungsu dalam cerita itu tidak lagi mempunyai uang. Bahkan karena kemiskinannya, ia terpaksa harus memakan ampas babi. Itu terjadi karena dia tidak menabung. Seandainya ia memiliki tabungan, pastilah uangnya itu dapat ia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dapat berlaku bijaksana dalam mengelola uang. Caranya ialah dengan berhemat dan menabung, sehingga uang yang kita miliki dapat tersimpan dan berguna kelak di kemudian hari. Anak-anak dan saudara-saudari yang terkasih, sesuai dengan tema APP pada hari ini, yakni Aku Senang Menabung, tentunya dari tema ini kita semua diajak untuk bisa mengelola uang untuk ditabung agar berguna kelak di kemudian hari. Sikap menabung di masa Prapaskah ini juga merupakan bentuk aksi puasa kita dalam menahan diri untuk tidak jajan secara berlebihan atau berbelanja untuk keperluan yang kurang tepat. Untuk itu, marilah kita sisihkan uang yang kita miliki untuk kita tabung dalam seminggu misalnya. Kemudian dengan rasa ikhlas hati kita menyumbangkan uang yang kita miliki kepada saudari-saudari kita yang sangat memerlukan lewat pengumpulan kolekte aksi puasa melalui rekening sekolah ataupun sesuai jadwal pengumpulan yang telah ditentukan. Percayalah anak-anakku, Tuhan pasti membalas kebaikan dan kemurahan hati kita melalui kesehatan dan rezeki yang berlimpah nantinya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita dengan penuh iman dan penuh pengharapan kepada Allah di surga. Bagi para guru dan segenap karyawan SD Santo Yosef 1 Medan, semoga Bapak Ibu guru dan segenap karyawan SD Santo Yosef 1 Medan dilimpahi kesejahteraan, kesehatan, dan kemampuan serta kebijaksanaan untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap karya yang mereka lakukan, terutama dalam mendidik para siswa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, Allah yang Maha Baik, Engkaulah sumber penyembuhan sejati bagi mereka yang percaya kepadamu. Dalam belas kasihan-Mu, kami mohon bantuan dan sentuhan lembut-Mu bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Pulihkanlah dia dengan jamahan-Mu, dan kuatkanlah dia oleh rahmat-Mu, sekiranya rahmat dan sentuhan-Mu menyembuhkannya, dan menjadikan dirinya untuk hidup lebih mengasihi-Mu dalam ucapan syukur dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang telah meninggal, Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu dengan rendah hati kami mempercayakan saudara kami, khususnya Ibu Jacqueline, selama hidup
Engkau menuntun dan memeliharanya dengan cinta yang lembut. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya, dan jemputlah dia dalam kerajaan-Mu, di mana tidak ada lagi kesedihan, tangisan dan rasa sakit, melainkan kedamaian yang penuh sukacita bersama-Mu dalam persekutuan Roh Kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi penerimaan murid baru, semoga penerimaan siswa-siswi baru di tahun pelajaran 2021-2022 dapat berjalan dengan baik. Kiranya Bapa memberikan kebijaksanaan bagi orang tua murid yang akan mempercayakan anaknya untuk masuk ke sekolah SD Santo Yosep I Medan dengan penuh keyakinan bahwa sekolah ini adalah pilihan yang baik. Berkati juga para panitia yang dipercayakan dalam mengemban tugas kepanitiaan PSB ini, agar dapat bekerja dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Kami mohon, bagi kita semua yang hadir di sini, semakin banyaknya daya tarik dunia terkadang membuat kami lupa untuk bersekutu denganmu. Kami mohon agar Engkau mengampuni kesalahan kami dan memberi kekuatan kepada kami, agar berani memasuki keheningan batin, sehingga dapat mendengar dan merasakan kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami ini. Kami mohon, marilah kita satukan doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Bapa kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita bernyanyi, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Damainya seperti sungai di hatiku. Marilah kita akhiri ibadat ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memberikan orang tua yang baik bagi kami. Mereka telah bekerja keras untuk bisa menghidupi kami. Mereka juga sudah memberikan uang kepada kami untuk kami gunakan. Semoga kami mampu menghargai jerih payah orang tua kami dengan memakai uang seperlunya. Dengan demikian, kami dapat menabung dan kelak uangnya dapat kami gunakan untuk membeli sesuatu yang kami butuhkan di sekolah. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu Guru beserta staf pegawai, orang tua dan anak didik kami yang kami cintai, ibadat kita pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah.
Marilah kita mewartakan sabda Tuhan. Amin. Kita bernyanyi, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.